Saat Nabi SAW mendengar neraka berwarna hitam, Nabi menangis. Nabi diceritakan tentang surga, Nabi berhenti. Jangan Jibril, jangan teruskan surga. Aku tidak ingin mendengar surga, aku ingin tentang neraka. Kabarkan kepadaku apa dari mana neraka itu dan untuk siapa neraka itu. Begitu sampai di neraka Jahannam, malaikat Jibril tidak meneruskan. Ya Jibril, sampaikan kepadaku bagaimana neraka Jahannam. Untuk siapa neraka Jahannam? Enggak dijawab oleh malaikat Jibril. Diam malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, ketiga, sampai diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, jawab pertanyaan kekasihku Muhammad, jelaskan neraka Jahannam itu untuk siapa? Ya Rasulullah, jika engkau bertanya kepadaku neraka Jahannam untuk siapa? Aku jawab, ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Hati-hati, neraka Jahannam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad. Yang gimana? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah sehingga aku melihat engkau banyak di dalam gerakan salatmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak kurang setiap hari, setiap malam aku salat taubat di hadapan Allah 1000 rakaat. Nabi pemegang kunci surga, Nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, masih salat taubat 1000 rakaat. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau tidak akan diberikan suatu siksaan apapun. Kenapa engkau salat taubat begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Keluar dari lisan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Jawabannya Nabi, ya Aisyah, aku khawatir tatkala umatku saat diambil rohnya oleh Allah kembali ke hadapan Allah, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Sedangkan aku mengharap solat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Huwa Muhammadah, dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat ummati, ummati, ummati. Ini yang diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak keluarganya, ya binti, ya waladi, ya ammi, ya hali. Enggak, bukan paman, bukan ibu, bukan bapak, bukan anak. Yang diingat umat. Ummati, ummati, ummati. Kita pernah jawab panggilan Nabi? Pernah satu kali kita jawab labbaik ya Rasulullah? Pernah? Neraka Jahannam diciptakan warnanya hitam. Saat Nabi SAW mendengar neraka berwarna hitam, Nabi menangis. Nabi diceritakan tentang surga, Nabi berhenti. Jangan Jibril, jangan teruskan surga, aku tidak ingin mendengar surga, aku ingin tentang neraka. Kabarkan kepadaku apa dari mana neraka itu dan untuk siapa neraka itu. Begitu sampai di neraka Jahannam, malaikat Jibril tidak meneruskan. Ya Jibril, sampaikan kepadaku bagaimana neraka Jahannam. Untuk siapa neraka Jahannam? Enggak dijawab oleh malaikat Jibril. Diam malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, ketiga, sampai diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, jawab pertanyaan kekasihku Muhammad, jelaskan neraka Jahannam itu untuk siapa? Ya Rasulullah, jika engkau bertanya kepadaku neraka Jahannam untuk siapa? Aku jawab, ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Hati-hati, neraka Jahannam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad. Yang gimana? Durhaka sama kedua orang tuanya. Tidak ada rasa patuh kepada kedua orang tuanya. Ini tempatnya neraka Jahannam. Sampai Allah mengatakan ridallahu fi ridal. Ridhonya Allah sama ada kepada kedua orang. Keridhaan orang tua. Ini kita nggak perlu nyari ridho. Apaan aja udah bantah-bantah. Ini hati-hati, orang yang udah sering ngebantah orang tua nggak bakal dijamin masuk surga. Ciumnya aja enggak. Ini hati-hati nih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak melupakan Allah. Nabi Muhammad SAW udah ngajarin kita belum? Udah ngajarin kita untuk tidak lupa sama Allah. Apa pelajarannya saat dilahirkan Nabi SAW? Simak baik-baik. Saat Nabi SAW dilahirkan ke dunia,
Saat dimana Nabi SAW terlahir ke dunia, siapa bidannya? Siapa bidannya? Siti Maryam dan Siti Aisyah. Siapa Siti Maryam? Wanita yang disucikan oleh Allah, mengandung anak seorang nabi yang keluar sebagai rasul dan tidak memiliki suami. Ini adalah kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Siti Aisyah? Siapa Siti Aisyah? Istri Fir'aun. Kenapa dia jadi wanita yang mulia? Karena beliau manusia yang sabar. Wanita sabar. Jadi bapak, ibu, kalau ibu mau masuk surga harus mau dimuliain Allah harus sabar. Bapak lagi pusing, jangan pernah ngerongrong. Paham? Kalau bapak udah mulai pusing, jangan pernah minta apa-apa. Iya aja. Bisa ngamuk, tensinya naik 220. Ini bahaya, bisa stroke kontan ini. Bagaimana caranya? Kalau bapak masuk ke rumah, mau jalan kerja, Bu, saya jalan. Sabar. Sabar, ibu sabar. Jangan dijawabin, gitu amat, jangan. Sabar. Begitu pulang, banting pintu, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Sabar. Apa? Kopi, mana kopi? Ada Pak. Sebentar ya Pak. Sabar. Ya Bu ya. Mau jadi Siti Aisyah enggak? Mau jadi Siti Aisyah enggak? Sabar. Apa? Udah mulai cerdas nih ibu-ibu Cilacap nih. Selesai kopi, pisang gorengnya mana? Sabar, ya. Oh ibu mah cerdas, masya Allah, luar biasa. Ini istri-istri soleha. Selesai ngopi, ngeteh, udah masuk kamar mandi. Ibu lupa anduknya lagi dijemur, belum dikasih bapak. Ibu, anduk mana anduk? Ibu ya, enak kan Pak ya? Ntar pulang pokoknya disayang dah sama bini mah. Puas-puasin ntar pulang. Sampai mana tadi? Anduk. Sabar. Ya, orang mau surga mah mesti sabar. Ujiannya banyak, cobaannya banyak. Udah selesai mandi, mana baju saya? Ya. Udah mulai bapak nonton TV. Remote ditaruh di mana sih Bu? Gue bingung, ada apa laki begini nih? Ada, insya Allah ada, insya Allah. Selesai nonton bapak mulai ngantuk. Ibu udah masuk kamar duluan, lagi kibrasin tempat tidur. Ya, baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sambil baca Bismillah tuh, sambil dikibrasin. Ya, lama amat sih. Sabar ya. Sabar, ini ujian Bu, ujian. Begitu bapak tidur, nah, hampir selesai kan ujiannya? Hampir selesai nggak? Hampir selesai. Sampai kesempatan ibu ke dapur ambil tali tambang. Jirat leher bapak, sabar ada batasnya Pak. Enggak begitu, sabar. Yang namanya istri itu harus sabar. Lihat Siti Khadijah, kenal Siti Khadijah? Siti Khadijah luar biasa sabarnya sama Nabi. Orang yang kaya, saudagar yang istimewa, kaya raya. Saat dimana Nabi SAW dilamar oleh Siti Khadijah, Nabi dilamar. Nabi orang nggak punya, Nabi cuman orang yang terpercaya, jujur. Apa yang dijual, apa yang dilakuin, itu yang dia bicara. Hasilnya itu yang dia bicara. Nggak ada lebih, nggak ada kurang.
sampai saat di mana Nabi SAW